Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan tiada hentinya. Alhamdulillah, dengan berkat izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat tersebut kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dengan niat yang tulus ikhlas datang ke rumah ibadah, menjalankan ibadah dan mendengarkan untayan-untayan ilmu agama. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus masjid yang sama kita muliakan, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin, hadirin, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid semoga dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah hendaknya. Dan satu langkahnya lagi, semoga kita berharap dihapus kesalahan dan dosa kita oleh Allah hendaknya. Dan semoga kita selalu dibentangkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti tadi itu tuh hadis tuh Pak. Hadis. Man kharaja, siapa yang keluar, man salaka, siapa yang berjalan, yang menuju masjid, majelis ilmu, kajian agama, apalagi rentetannya tadi salat wajib, salat sunnah, kemudian duduk kita. Nah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu balasannya adalah surga bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita istiqomah. Ya Pak Ibu ya, istiqomah. Karena istiqomah itu baik. Tadi yang ragu juga bayi tadi Bu ya. Hujan. Tapi di akad janji sama ustaz awak. Beliau ingin, itulah hebatnya petugas-petugas guru-guru waktu kelupu-lupu baingian terlampu-lampu bersingkuhan. Walaupun dalam agenda sudah ada, tapi dek janji, kan gitu. Ingat itu, kalau janji telah disia-siakan itu bahaya. Amanah telah disia-siakan itu kan mudaratnya besar itu. Iza dhatil amanah fantasirus sa'ah. Kalau amanah disia-siakan, tunggu kehancurannya. Syukran Ustaz. Jazakallah. Nya kadang-kadang kan ada doa tuh. Hujan hari tiba aja nyo. Nya doa tuh. Wala ilu hujan hari tiba aja nyo. Coba dah tiba wak. Sakit hujan dah tiba ada. Ustaz tu sebenarnya. Ustaz kapundu mas. Nya doa saya. Ya nampak kok dijalani sajalah.
Di Sikon tak ada, Sikon tak ada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita berharap dan bermohon kepada Allah semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata kesolehan itu tidak bisa dapat dengan begitu saja, butuh proses. Ada kesolehan pribadi, ada kesolehan sosial. Kadang dia soleh secara pribadi, rajin banah ibadah, ndak dapat apa putih orang tu jelah tiba masjid kadang-kadang. Ndak tanggung banyak ibadah itu, yang wajib, yang sunnah ini segala macamnya. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, ndak ada yang kena sebut insyaallah dah. Makanya hati-hati itu. Duribat alaihim udillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Dia akan ditimpa kemudaratan, kecelakaan di masa joknya berada kalau dia putus hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Makanya hati-hati. Jadi rajin awak solat, rajin ibadah, sesama manusia perlu dan wajib kita jaga. Karena hidup awak tu tak bisa seorang. Apalagi kalau awak di kompleks, gitu, banyak ragamnya. Jadi mari kita sama-sama soleh kita itu jangan hanya pribadi, gitu, jangan hanya pribadi. Tapi bagaimana kita bersama. Jadi boleh Bapak Ibu awak ajak-ajak kawan awak ke rumah saji. Petang lah sampai kalau salah ada videonya itu. Ambo sebelum kamari ambo mencari dulu bu. Ambo menonton dulu video di Nurul Ihsan, gitu. Kajian ke petang. Ibu dah tak kenal itu dah. Abu, enggak kan? Oh, memang tak kenal. Ini itu. Tapi tak apa-apa. Mudah-mudahan tak kenal itu akan jadi saksi nanti di akhirat. Tapi ambo duduk Mas Haji. Gitu. Ambo dengar. Yang mendengar tapi suara tu juga. Kalau yang suara tu mah. Dia nak bayarnya kau masuk. Suara kan dua suara dia. Mantun. Kalau bahasa kampung ambo mantun namanya. Kemarin kajian kita tidak akan bergeser kaki seseorang hamba di akhirat sebelum menyelesaikan beberapa persoalan umur, harato. Boleh nanti Bapak lihat siaran ulangnya nanti di Herman Tanjung. Gitu. Tidak, formasi do mau kita tahu. Iya kan jamaah awak mungkin yang di sini, tetapi kan di luar kan banyak jamaah kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itulah gunanya teknologi, kita manfaatkan. Jadi dimanfaatkan teknologi itu untuk kebaikan. Ada YouTube disiapkan, isi YouTube tuh dengan kebaikan. Ada Facebook, isi Facebook tuh. Ada WE, isi WE itu dengan kebaikan-kebaikan. Apa WE ya? WE. Ada Instagram, isi. Ada TikTok. TikTok boleh bu? Isi dengan kebaikan. Wataktumul haqqa. Nah, gitu. Jangan kamu sembunyikan yang benar tu. Awak membuat dah pandai doh. Kini memakai istilahnya. Membuat ladiang tak pandai doh. Pakailah diang tu elok. Penggunaan kerana elok kerana baik. Nah, gitu. Mohon maaf Bapak Ibu kadang-kadang masuk kampung sebagainya. Nah, jadi oleh sebab itu mudah-mudahan dengan usaha kita di dunia ini semoga kita menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kriterianya, langkahnya, karena menjadikan kita menjadi soleh, anak-anak yang soleh, menjadikan istri yang soleh, dan turunan-turunan yang soleh dan soleha, itu butuh proses. Nenjale kini ko anak-anak berdua datangnya ko. Solehah, mudah-mudahan. Yo, kalau seandainya ndak awak sialai. Tapi alhamdulillah ternyata jemaah kita masih bertahan ramai di sini. Ya, alhamdulillah. Ini kan hujan kan masih banyak kita gitu kan. Apalagi kalau ndak hujan. Jadi sawananya hujan ndak hujan tuh itu ndak dimasalah. Ndak dimasalah. Cuman masalah bagian sakit itu gitu. Semakin tinggi kesulitan, nilainya semakin hebat di sisi Allah. Hasiban nas ayyusnaku ayyaqulu amanna. Manusia itu tidak akan dibiarkan mengatakan amanah, kami sudah beriman. Ambola beriman, kamilah beriman, wahum la yuftanun, sebelum diuji. Ya ujian tu bisa saja dengan gerimis, dengan hujan, dengan kilek seketik, banjir seketik di muka tu, gitu kan. Tu ujian tu, dengan asam urat lah gitu, tu kan ujian tu. Dengan kepala lah bagai danyui saya, selama sujud menanyui kepala gitu kan. Lama tagak sekian kaki dia samurat dan segala macam. Itu ujian. Aba awak menyikapi itu, disabar. Sampai awak bau bek, sabar awak. Karena ada bahasa di sana, innallaha ma'as sabirin. Ada kata-kata ma'a. Allah bersama. Basarato. Nah, kalau embo di kampung ngaji kayak itu dulu tuh, basarato. Ada satu lagi ayat yang sering, inna ma'al usri yusra. Apa artinya tuh, Bu? Setiap kesulitan ada kemudahan. Bahasanya di sana ma'a. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ma'a. Kadang ada yang memahami sesudah kesulitan ada kemudahannya, bukan ba'da di situ. Tapi ma'a. Dalam kesulitan itu ada kemudahan. Dalam orang yang sabar tuh, hamba yang sabar tuh, di sanalah Allah. Itu kajian tauhid itu. Makanya dalam ilmu tauhid, maqamat sabar itu menentukan. Sabar tuh mampu mengendalikan diri, baik dari yang kita senangi ataupun dari yang tidak kita senangi. Mampu. Nah, ini kalau memang sakit kita ya berobat. Nah, gitu. Kalau hujan hari bapak yuang, kalau mari basenter, kini lisiri lah do. Babu? Dulu basulu ndak taluk kalau dulu ndak sama aja anak kini. Anak kini ku manjo sedoe. Lah disiapkan mode itu sedoa rancak, wangi, hebat, pakai AC, full AC lo, kadang 24 jam lo duit. Lah cukup fasilitas, indak juga, manggil liang aja. Payah aja mengimbau-imbau ke rumah saji. Tapi begitulah, karena Allah menilai dari usaha kita, bukan hasil. Hasil itu hak Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama sekali adalah kriteria hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu, satu, dia cinta kepada Allah dan Rasul. Cinta kepada Allah dan Rasul. Awak kadang-kadang cinta ke harato bando, iyo ndak tangguang do, dirawat, diabean dan segala macamnya. Sayang ke rumah, dicat ganti tiap tahun. Sayang ke mobil, di ini segala macamnya lah. Sayang kendaraan, iya. Itu adalah fitrah, sunatullah, kecintaan terhadap sesuatu. Tapi
cintailah Allah sepenuhnya. Allah tu. Oh, ada kaji-kaji. Dan cintailah sesuatu itu seperlunya. Kalau hilang handphone awak, innalillah, balik yang baru. Hilang motor awak, mobil awak, iya, balik yang baru. Kalau tak bisa balik dia, bersabar dulu. Gitu. Balik. Mungkin kita tawakalnya belum sempurna. Karena tawakal itu kan usaha maksimal dulu. Nah, gitu. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah berusaha maksimal mungkin, contoh dulu ada sahabat, dia datang dengan kendaraannya onta. Si fulan, lebih kaya. Sudah kamu dengan ke sini dengan apa? Dengan kendaraan saya. Apa tuh? Onta. Di mana? Di sana. Udah diikat belum? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Kabeh dulu. Lari ya nyo, jalan nyo, baru tawakal. Buka dia orang, ciluk dia orang, baru tawakal. Usaha maksimal dulu. Nah gitu. Matian kompor dulu. Matian kepiangin kalau yang ada yang akan yang membuat cedera. Kunci mobil, kunci motor hilang juga. Nah, digembok rumah itu hilang juga. Nah, itu baru tawakal. Karena kita sudah usaha. Jadi usaha yang tingkat tinggi. Kecintaan kepada Allah itu sebenarnya tidak bisa ditandingi dengan kecintaan kepada yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Hati-hati. Kenapa banyak sekarang orang Islam yang tidak sholat? Kan banyak itu. Nampak kadang-kadang dia bagai menganggap sholat itu sapele saya. Ndak merasa perlu, ndak butuh. Kenapa? Karena kecintaannya terhadap Allah, ma'rifatullahnya, ilmunya tentang Allah tidak maksimal. Kalau maksimal, dia tidak akan mau, dipastikan tidak akan mau itu, meninggalkan ibadah itu. Jadi ternyata kecintaan kepada Allah itu adalah segala-galanya. Makanya kalau dalam riwayat dijelaskan, andaikan ditimbang iman Abu Bakar itu dengan bumi ini, masih barek iman beliau. Dia ada tanggung tu dah, warawari bumi juga. Pernah ibu metong warawari ibu, ibu-ibu yang fisika pernah metong warawari bumi juga. Boleh dilihat nanti di dalam kitab Samudra Al-Fatihah karangan Bayi Arifin. 6 titik nolnya 8 balik, ujungnya juta ton. Tahu salah tu? Katanya guru matematik baca itu. 8 balik nolnya bu ya. Beku buat di rumah kok 60, 600, 6.000 buat tu. Terus 8 balik. Baca dong baca itu. Seperti itulah. Jangan dipikir dah bu. Seteres mereka. Itu ilmu saja, ilmu saja. Kalau ingin cari referensinya boleh. Samudra Al-Fatihah Bayi Arifin. Itu diungkap semuanya, bara, jarak, bumi, planet, semacamnya. Makna hakikat dari ta'awuz, bismillah, terus ke bawah sampai semuanya per ayat itu. Samudra Al-Fatihah judul kitabnya. Ternyata kecintaan Allah kepada kita tidak ada bandingannya terhadap makhluk. Maka oleh sebab itu tentu kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita. Nah, itu gunanya awak mendengar kajian-kajian supaya bertambah awak keilmuan awak tentang tauhid. Jadi ada ma'rifatullah, ada ma'rifatur Rasul.
itu tidak boleh ditinggalkan. Karena dia tidak kenal dengan Allah. Paling-paling kenal siapa Tuhanmu? Allah. Paling-paling sampai di situ. Yang tidak boleh dikupas tentang Allah tu zat. Itu tidak boleh itu. Kalau ditarik ranjinya, kalau kajian dalam ilmu tauhid itu Allah di atas. Nanti Allah itu punya zat, Allah punya sifat, Allah punya asma, Allah punya af'al. Itu kajian ilmu tauhidnya. Yang zat itu tidak boleh. Dari mah Allah, bantu Allah, gitu. Sambungnya ibu membuat bakwan, bahannya. Tetapi sifat Allah boleh. Kan itu yang sering kajian sifat 20 Ini 50 sebenarnya tu. Bagi dua. Ada untuk kajian untuk Allah dan untuk Rasul. Itu kan ilmuwan. Ada 9, ada 41. Gitu. Ada 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Nabi kayak gitu juga. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz, istilah itu harus. 9 tambah sampai 1, 9 tambah sampai 1 berapa tu? Pas tu kajiannya. Sering itu kan wujud, qidam, baqa, gitu terus. Boleh. Asma tu dapat anak-anak awak dapat tu. Asmaul Husna. Pelajari situ dulu tu. Kalau dalam kajian ilmu tauhid, Asmaul Husna itu bukan 99, ratusan bahkan ribuan. Masa iya? Hafal 99 dulu, 99 saya kadang dapat kadang. Jangan ditanya yang lain. Gitu. Kalau mengaji ilmu tauhid seperti itu. Jadi oleh sebab itu ternyata kecintaan terhadap Allah itu adalah segala-galanya. Orang tidak akan cinta, tidak akan sayang, tidak akan suka sama sesuatu kalau dia tidak banyak mengetahuinya. Awak tidak akan suka calon bini awak dulu kalau kita tidak banyak mengetahui tentang dia. Kadang-kadang kan ada ini di muka pelaminan sebut-sebut kan. Tapi artinya apa? Bahwa kecintaan terhadap benda itu tidak sama dengan kecintaan kepada Allah. Buktinya tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Melaksanakan perintah Allah. Orang yang cinta kepada Allah dia pasti melaksanakan perintah Allah, mantian larangan. Ada enggak ya tu? Kalau enggak cinta bohong tu mah. Palsu cintanya itu. Makanya ada orang yang cemburu kalau Allah diganggu, agama diganggu, Al-Quran dipermainkan, Nabi dan Rasul dipermainkan. Ada orang yang cemburu. Kecemburuannya tuh nyucalian, berangnya. Gitu, marah dia. Ada goyang-goyang di rumah saji bagai marah dia. Contoh kayak gitulah. Islam dihina, marah dia. Itu kecemburuan. Makanya Buya Hamka mengatakan cinta tanpa cemburu adalah palsu. Tidak benar itu. Jadi ternyata kecintaan kepada Allah sangat menentukan kesolehan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berusaha untuk selalu mencari, memahami, karena ilmu, apalagi ilmu agama itu penting. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Mungkin sering dulu guru-guru menyampaikan talabul ilmu, tuntutlah ilmu. Ternyata menuntut ilmu itu wajib, perintah, fi'il amar itu. Kadang awak untuk membuka perbengkelan ataupun ingin karajo di tempe-tempe analah itu belajar ekonomi, belajar akuntansi, belajar di STM, di SMK,
penerbangan, masalah perkapalan dan segala macam. Ingin apa tuh? Ingin bakar raja di situ. Itu ilmunya. Ini ilmu akhirat. Proses sakaratul maut saja yang terjadi di saat sakaratul maut itu bukan mudah itu. Sesudah sakaratul maut itu maut. Setelah maut itu adalah alam barzah. Apa yang terjadi di alam barzah itu sadonya jo ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama yang menjelaskan itu. Makanya rugi sangat kalau seandainya ada yang menyatakan agama itu tidak perlu. Itu metoda orang-orang liberal itu. Hati-hati. Apalagi anak-anak generasi awak gini, tantangannya banyak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata bahwa ilmu untuk kita bagaimana banyak tahu dengan Allah, hakikat Rabb kita itu, maka perlu kita ketahui dalam rangka untuk kita membulatkan, menguatkan, mengokohkan tauhid kita tersebut. Kalau saya kan ada sahabat Rasul dieluh di padang pasir, ditarik dia, diempik jo batu. Apa yang keluar dari mulutnya? Ahad, ahad. Hanya itu kecintaan itu. Dibakar dia tawakal. Karena hakikatnya api itu tidak panas dalam pandangan Allah. Panas itu bagi manusia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata tingkatkan kecintaan kita kepada Allah. Orang yang banyak cinta, orang yang banyak cinta, pasti dia sering menyebut. Jangankan disabui. Kadang-kadang jago lalok saya handphone membiar dulu. Jago lalok ndak orang rumah saya lihat dulu handphone saya lihat dulu. Contoh, karena orang rumahnya lalu di luar kan, handphone kayak kepala cari handphone dulu. Kenapa tuh? Sayang, kecintaan kita. Sayang awak karena rindu karena sayang ke istri, sayang ke suami, sayang ke harta benda. Iya. Maka sering sebut zikrullah, zikir tanpa perbedaan. Gitu. Kita tidak membuka perbedaan. Mau zikirnya kareh, mau zikirnya lembek, tasarah. Nam pokok zikir. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring. Selalu zkurunallah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Bahkan dalam kamar kecil pun, dalam toilet, kalau wak lupa membaca doa masuk toilet tu, lupa membacanya, pas sampai di dalam takanah dia wak, boleh dibaca, boleh. Tu zikir namanya itu. Tapi tidak boleh dikarihan. Tu para ulama fikih sepakat itu. Jangan dikeraskan. Allahumma inni. Itu tidak boleh. Dalam hati saja. Kok ibu kawan di luar tu, oi makan tu saja. Gitu. Dalam hati saja. Tanda kita syukur kepada Allah. Itu caranya. Coba bayangkan, dalam kamar kecil kita tidak ingat kepada Allah, dalam kamar mandi kita lupa kepada Allah. Nyampang ditakdirkan Allah. Buruak kali sabui namanya. Kalau kecil awak kan gitu. Malang tak dapat, mujua tak dapat. Tunjuk tu malang tiba dia awak meninggal di dalam kamar mandi itu. Sementara kita lupa kepada Allah. Dalam ilmu tauhid meninggal dalam keadaan kekufuran. Jadi kemana-mana kita kolbu, kita kontak selalu kepada Allah. Ya ada Islam, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Yang pemahaman ihsan gua. Ihsan kok kita berbuat baik sesama manusia, kolbu kontak kepada Allah. Itu yang ihsan.
Sambil berjalan, kalbu kontak kepada Allah. Sambil duduk, ibu sedang mau unjur gini, kontak kepada Allah. Sambil mencalik kamari gitu kan, kalbu kontak kepada Allah. Itu ihsan namanya itu. Ada yang jatuh, astagfirullah. Itu kan ihsan itu. Sebenarnya kan tidak logik, tidak masuk akal itu dah. Orang jatuh atau benda jatuh, kok astagfirullah, tidak ada sangkut pautnya. Tetapi pemahaman ihsan qalbu kita kontak kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, dia selalu dan sering menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan zikir, zikir harian, zikir mingguan, atau zikir waktu pagi dan petang, itu serah. Nah, yang penting banyak zikir kepada Allah. Kalau Allah ditanya bara banyak, tu ndak pakai bara banyak dah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sebanyak-banyak tu ndak bainggo jawabate, ndak wasibak je basisia, ndak ada batasannya. Ndak harus 33, ndak harus 99, ndak harus 165, ndak harus 1000, ndak harus 2000. Udah pernah ibu zikir 20.000? Belum ya? Seboleh bu, zero. La ilaha illallah. Di rumah ya bu ya, salat tahajud. Mungkin suami sedang lalok dah ada, kita telingonya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku ada tidak baca kajui dah. Ini jago Ya Allah, merdeka warna lah ya. Lalai yang buat nampaknya. Masih kaki lu ambil uduk tu mah. Tajuk aja tu. Itu caranya. Kan tak sumpai je dah. Zikir mah. Nah gitu. Jadi ada yang zikir yang keras, ada yang lambe, terserah. Enggak apa-apa. Zikir lambe itu boleh. Tapi kadang-kadang dek saking lambe kadang-kadang gitu. Kadu ada pada zikir. Apalagi kalau ada latih siang hari gitu kan. Jadi zikir keras itu sebenarnya untuk membangkitkan kesemangat kita. Tapi yang kareh benah loh, muari-ari loh gitu kan. Kayak yang beredar-beredar banyak itu. Allah tu ndak diari-ari itu semacamnya. Salah dalam memahami. Gitu. Itu saja. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi orang yang cinta kepada Allah, dia pasti banyak menyebut Allah dan Rasul. Ya kau dapat taknya menyebut Allah dan Rasul tu dan sawakat tuannya untuk menikah anak gadis awak. Mulai anak gadis awak kabar lek baru datang ke rumah saji. Ada je tu, dah sikon dak ada dah. Dah datanglah ke rumah saji dah. Batu nak gadis awak sebulan lainnya gua. Daripada indah. Besok kau lalu sudah balik, besok kau indah lah. Adalah kecil rumah kayak gitu ya. Contoh, datanglah dah ke rumah saji, malu juga, gitu. Besok kau sudah balik, kau datang dah ada. Allah. Oh itu mana? Hati-hati. Di tugasnya kita, orang yang tahu, orang yang mengetahui, mengajak, menyampaikan. Kewajiban awak menyampaikan kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas, kamu itu umat terbaik kata Allah, dikeluarkan kepada manusia banyak di akhir zaman. Bila terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf, ajak, suruh orang berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, cegah dari kemungkaran. Jadi belum dianggap baik kalau ndak ada nandu tu karajuan. Nah, gitu caranya. Jadi suruh anak awak berbuat baik, kalau salahnya tegur. Anak gadis awak suruh dia pakai jilbab, ndak pakai jilbab, larang dia. Kenapa ndak pakai jilbab? Nah, gitu caranya. Kenapa ndak sholat? Jadi ndak ada alasan.
untuk meninggalkan sholat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada yang tanya, Bu, Bapak sontali orang azan kayaknya. Nah, kita kan biasa seperti itu. Kalau enggak kok awak seorang sama ngeceknya, sama radio kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi tanda-tanda karakter hamba yang soleh dalam pandangan Allah, satu, dia cinta kepada Allah. Buktinya nampak dalam kehidupan sehari-hari, mendirikan sholat, banyak dia zikir, lakukan kebaikan. Kadang-kadang sholat itu malahan tempat lain ada sering kejadian itu, sholat itu hanya lah di muka imam saja terletak. Apa nama itu? Tak wangok je tu. Baru ke masjid. Akan rugi. Yang rugi kita juga. Kita juga. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Jadi amal soleh itu menentukan. Amal soleh sangat perlu sekali. Jadi laksanakan yang wajib, ibadah seluruhnya, perbanyak yang sunnah. Nah, itu teorinya. Itu tanda dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada dayus namanya, bukan gayus ya. Dayus, kalau gayus kok nama orang tuh mah. Dayus. Dayus itu artinya tidak ada rasa cemburu terhadap kemaksiatan yang terjadi di rumah tangga. Anak gadis ndak pakai jilbab ya dok, ayah jomandian niang saya. Anak ndak sholat dok, dibiarkan saja. Itu dayus namanya itu. Orang yang dayus itu haram, bau surga baginya. Jangankan masuk, bau saja tidak boleh. Kenapa? Berat. Karena tanggung jawab. Makanya penting ilmu agama tuh, maluruyan awak. Kan Allah sampaikan, pelihara dirimu dan keluargamu. Nah gitu. Kadang awak lain awak pelihara diri awak, tapi keluarga awak abayan. Awak pedia saja, tidak boleh. Nanti akan bermasalah kita di akhirat. Jadi supaya tidak ada masalah besok di akhirat, maka tentu kita perlu kita persiapkan dari sekarang. Hanya di dunia ini tempat satu-satunya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata perintah ibadah itu adalah perintah Allah. Nah, kalau ingin melihat yang bagusnya, silakan Bapak Ibu lihat dalam surat Luqman. Modea beliau mendidik anak, mulai dari sifat syirik jangan sampai terjadi, bagaimana taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana beliau mendidik agar tetap anak ini istiqomah dalam sholat. Nyo kadang lain sholat tapi tidak istiqomah. Lain sholat, tanya kok lain sholat, lain ya, atau tadi lain sholat, lupa ya. Lain sholat subuh, takaluk pak, takaluk, macam mana aja kau tu. Apa kecil rumah tu takaluk. Dengan entengnya seperti itu, makanya Allah sindir, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Nanti akan datang sesudahmu, maka khawatirlah kamu, takutlah kamu jikalau ada sesudahmu, generasi-generasimu, anak-anak turunanmu, adaa'us shalah, mereka itu menyia-nyiakan salat. Nyo barangkit dari situ. Sudah itu baru meninggalkan salat. Padahal Rasul saja jo anak kandung seorang bajale-jale mengecek. Fatimah, Fat, salat. Saya Rasulullah, bapakmu ndak bisa bisuak menolong di akhirat kalau engkau ndak salat. Salat saya. Rasul. Nah, makanya penting salat itu. Nah, jadi jangan sampai anak-anak awak terutama Bapak Ibu salamaian. Kontrol salatnya. Kalau ndak berang awak. Itu caranya. Calian berang awak tu. Merah muka awak. Gitu.
Kamu salatnya diangkek dari kamar tu, angkek masuk dalam bak tu. Azan. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Allah, Allah memberikan yang terbaik kepada kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Allahu minkum, talabiyah dan terkurang mohon dimaafkan, tersinggung dek naik, telantung dek turun. Ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.